Makan bergizi gratis di Papua, antara kontroversi, kebutuhan masyarakat, dan solusi yang diperlukan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menuai berbagai respons di Papua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Namun, berbagai elemen masyarakat Papua, seperti Solidaritas Pelajar West Papua, para aktivis dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mengungkapkan penolakan mereka terhadap program ini. Mereka menilai MBG tidak relevan dengan kebutuhan utama masyarakat Papua yang lebih mendesak, seperti pendidikan gratis dan kemandirian ekonomi, kelestarian lingkungan. Selain itu, program ini juga dianggap berisiko menciptakan ketergantungan pangan serta menghilangkan budaya pertanian lokal. Ada pula kekhawatiran terhadap keterlibatan TNI dalam pengelolaan MBG, yang dinilai dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Makan Bergizi Gratis merupakan program dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Program ini digulirkan mulai Januari 2025. Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Program Makan Bergizi Gratis Indonesia ditujukan untuk pelajar di sekolah-sekolah atau anak-anak dalam komunitas yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani, serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Dasar hukum program ini adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Badan Gizi Nasional, BGN, bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional, termasuk program MBG. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. SPWP, yang terdiri dari pelajar di berbagai kota seperti Yahukimo, Wamena, Dogiai, Nabire, dan Jayapura, menilai bahwa pendidikan gratis harus menjadi prioritas utama. Mereka berpendapat bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa pungutan di semua jenjang, mulai dari TK hingga SMA-SMK, akan lebih berdampak positif bagi pembangunan Papua dalam jangka panjang. Sementara itu, TPNPB melalui juru bicaranya, Sebi Sambom, menyatakan bahwa MBG berpotensi menjadi alat pemusnahan masyarakat Papua. Mereka mengkritisi fakta bahwa program ini dikelola oleh TNI, yang kehadirannya sering menimbulkan trauma bagi masyarakat Papua akibat konflik yang berkepanjangan. Para aktivis Papua juga menilai bahwa MBG adalah bentuk penjajahan pangan yang bertentangan dengan kenyataan bahwa Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur. Mereka khawatir bahwa ketergantungan terhadap program seperti MBG akan mengikis kemandirian pangan masyarakat Papua. Hal ini sejalan dengan pandangan Victor Yimo, aktivis dari Komite Nasional Papua Barat, yang menegaskan bahwa penjajah di berbagai belahan dunia sering menggunakan makanan sebagai alat untuk melemahkan dan menundukkan bangsa yang mereka jajah. Ia menyinggung berbagai kasus dalam sejarah di mana makanan yang diberikan kepada anak-anak di negara jajahan ternyata telah terkontaminasi zat beracun, bahan kimia,
atau zat yang merusak kesehatan. Menurutnya, sejarah mengajarkan bahwa penjajah tidak pernah memberi makan tanpa tujuan, dan bahwa penjajah selalu datang dengan dua wajah, satu tangan menindas, tangan lainnya menawarkan kebaikan. Yeimo juga mengutip Soekarno yang pernah berkata, "Jangan sekali-kali percaya pada manisnya kata-kata penjajah. Mereka hanya ingin kita lupa bahwa kita masih dijajah." Di sisi lain, para ahli gizi justru melihat MBG sebagai program yang dapat berkontribusi besar dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Gizi yang baik selama masa pertumbuhan anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak dan kecerdasan mereka di masa depan. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada 2022, yang digelar di 29 kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, prevalensi stunting di keempat provinsi itu melebihi standar nasional yakni 24%. Sementara itu, stunting merupakan masalah serius yang masih dihadapi oleh masyarakat Papua. Berdasarkan berbagai penelitian, stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif dan kecerdasan mereka. Faktor utama penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang memadai dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Kurangnya protein, zat besi, vitamin, dan mineral lain menyebabkan keterlambatan perkembangan otak serta meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis di masa dewasa. Papua memiliki tingkat stunting yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ketidakcukupan akses terhadap makanan bergizi, keterbatasan infrastruktur kesehatan, serta rendahnya edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat berkontribusi terhadap tingginya angka stunting. Oleh karena itu, program seperti MBG dapat menjadi solusi jika diterapkan dengan pendekatan yang tepat, seperti menggunakan pangan lokal dan melibatkan masyarakat asli Papua dalam implementasinya. Agar MBG dapat berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan penolakan dari masyarakat Papua, beberapa solusi berikut perlu dipertimbangkan. 1. Pendidikan gratis dan berkualitas. Pemerintah harus mengutamakan pendidikan gratis bagi seluruh anak di Papua, mulai dari TK hingga SMA-SMK. Hal ini mencakup tidak hanya pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas sekolah, penyediaan guru yang berkualitas, serta infrastruktur pendidikan yang memadai. Pendidikan merupakan kunci utama bagi masyarakat Papua untuk mencapai kemandirian dan kemajuan sosial ekonomi. 2. Pengelolaan MBG oleh lembaga sipil, bukan TNI. Agar program ini diterima oleh masyarakat Papua, pengelolaannya harus dilakukan oleh lembaga sipil seperti pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari trauma psikologis yang masih melekat akibat kehadiran aparat keamanan di Papua. 3. Penggunaan pangan lokal sebagai sumber gizi. MBG harus menggunakan bahan pangan yang berasal dari sumber daya lokal Papua, seperti sagu, ubi, pisang, ikan, dan hasil pertanian masyarakat setempat. Selain lebih sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat Papua, pendekatan ini juga akan meningkatkan perekonomian lokal dan menjaga keberlanjutan pangan di daerah tersebut. 4. Pemberdayaan petani dan nelayan lokal. Program MBG harus melibatkan petani dan nelayan asli Papua dalam penyediaan bahan makanan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan gizi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Pemerintah perlu memastikan bahwa hasil pertanian dan perikanan masyarakat Papua dapat terserap ke dalam program ini dengan harga yang adil. 5. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Agar program ini berjalan sukses, masyarakat Papua harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBG. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang luas serta membuka ruang dialog dengan tokoh adat, pemuka agama, dan organisasi lokal untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan kebutuhan dan nilai budaya masyarakat setempat. 6. Pendekatan budaya dalam implementasi program. Keberhasilan MBG bergantung pada pendekatan budaya yang digunakan. Pemerintah harus memahami nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat Papua dalam hal konsumsi pangan dan gaya hidup.
Kolaborasi dengan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan bahwa MBG tidak dianggap sebagai ancaman terhadap kemandirian pangan mereka. 7. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Selain memberikan makanan bergizi, pemerintah harus memperbaiki fasilitas kesehatan di Papua, termasuk akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Penyediaan tenaga medis yang kompeten, fasilitas gizi, dan edukasi mengenai pola makan sehat harus menjadi bagian dari program ini agar manfaatnya lebih optimal. MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan status gizi anak-anak Papua, tetapi keberhasilannya bergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendidikan gratis harus menjadi prioritas utama, sementara MBG perlu dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan mengalihkan pengelolaan MBG ke pihak sipil, menggunakan bahan pangan lokal, serta melibatkan masyarakat dalam implementasi program, MBG bisa menjadi solusi nyata yang diterima oleh masyarakat Papua. Terima kasih buat siapa? Terima kasih Bu Guru. Bukan sama Ibu